diberlakukannya BP Tapra dan kinerja yang sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, karena kan orang kemarin sebenarnya berpikir bahwa karena memang ada virus corona ini maka kinerja perbankan ini akan banyak yang restructure, akan banyak bad loan dan sebagainya. Memang kalau restructure memang ada, tapi impact-nya nggak akan sebesar yang diperkirakan. Jadi sebenarnya beberapa hari ini memang perbankan rally, terutama juga BTN ini karena memang ada Tapra. Nah, ini menarik, selain masalah BP Tapra tadi Anda katakan sebenarnya secara fundamental juga tidak jelek-jelek amat. Nah, Anda melihat targetnya seberapa jauh bisa dipenuhi kalau kita berbicara mengenai target yang sudah ditetapkan oleh BTN. Ini target pertumbuhan KPR mereka 8-10% year on year. Kemudian ditopang pertumbuhan KPR non subsidi sekitar 13 hingga 15% secara year on year. Segmen KPR subsidi juga bertumbuh 3-5% year on year. Saya sih sebenarnya ini masih achievable ya, karena kalau kita lihat backlog perumahan kan masih besar dari memang dalam 10 tahun terakhir ini juga harga rumah juga naik tinggi. Jadi memang makanya pemerintah juga ada program FLPP dan sebagainya, itu memang untuk menargetkan orang-orang supaya memang ada rumah. Jadi memang dengan target pertumbuhan KPR segini sih seharusnya sih masih wajar ya, apalagi kan memang terutama mereka biasanya kebutuhannya yang mid to low. Terkait dengan headline BP Tapra yang menjadi perbincangan di market, apakah menurut Anda kehadiran BP Tapra ini benar-benar efektif bisa meningkatkan kinerja BTN? Dan kalau kita tetapkan secara timeline, kapan ini mulai terasa banyak dampaknya? Oke, kalau kita lihat Tapra kan baru akan dibentuk dan mulai penarikan itu baru tahun depan. Jadi kalau kita lihat sih, kalaupun ada impact harusnya mulainya dari 2 tahun lagi itu baru mulai kelihatan. Jadi memang ini kalau ke Tapra ini lebih ke long term ya. Jadi kalau kita lihat mungkin 2021 belum terlalu kelihatan karena memang baru masuk, dan 2022 itu baru mulai banyak yang mungkin mulai reimburse, mulai dan sebagainya. Jadi dan tabungannya sudah mulai lumayan dibandingkan dengan kalau misalnya mereka baru masuk. Dan sebenarnya BTN ini pasti memang dapat ya, karena memang kalau ke penyaluran kredit yang untuk rumah bersubsidi itu biasanya memang lewat BTN. Baik, apa yang Anda sudah review dari kuartal pertama kinerja BBTN, ini kredit BBTN tumbuhnya hanya di 4,59%. DPK-nya juga bertumbuh hanya di 2,73%. Kuartal pertama ini memberikan gambaran apa sih untuk kuartal-kuartal berikutnya dari performance mereka? Ya, oke. Sebenarnya kan kalau kita lihat bukan hanya kredit dan DBK ya. Sebenarnya kita lihat bahwa sebenarnya current liquidity mereka itu sebenarnya mereka ini dari kuartal 1 ini sebenarnya mereka tuh masih ada excess liquidity sekitar 20 T atau sekitar 60% dari aset, ditambah ada penurunan deposit rate di bulan April dan Mei. Jadi itu belum tercapture di kuartal. Jadi sekitar 4 T lagi mereka bisa tambah. Jadi sekitar ada 24 T. Jadi meskipun DPK-nya tumbuh 2,73 dan kreditnya tumbuh 4,59, harusnya ini malah bagus karena memang mereka bisa menekan DPK mereka.